103,4 FM, your inspiring channel, dear listener. Kita kembali lagi di Jakarta Pagi untuk hari Rabu, ada di Spirit Perubahan di jam 6:30. Dan pagi ini saya Aldi Wirya sudah ada bersama dengan Mas Adi Subagia. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, apa kabar? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sehat-sehat ya? Sehat, semangat. Berapa hari ini angin gimana di Jakarta gitu ya? Agak angin puting-puting beliung gitu. Jangan ngomong yang porno pagi-pagi. Tapi kayaknya sekarang udah enggak ya? Dari semalam udah lumayan angin udah normal lagi. Ya walaupun sempat ada isu gitu ya. Iya. Katanya badai terbesar. Waduh. Sekarang nih banyak yang bikin isu. Nah. Seneng banget bikin orang resah gitu. Nah, apalagi sekarang ada media ya, ada BBM, ada orang cepat banget terpancing gitu. Terpancing ya. Anyway, pagi ini kita juga mengangkat sebuah isu. Apa tuh? Lagi rame juga nih sekarang kita dengar-dengar ya, ada yang demo, ada yang apalah gitu kan. Topiknya adalah yakin BBM naik. Yakin? Iya. Topiknya yakin BBM naik gitu. Yakin nggak? Ya buat di listener, kalau udah yakin BBM akan naik, kerja lebih keras. Gitu. Kerja lebih semangat ya, supaya menutupi kenaikan harga BBM. Harus siap juga ya. Kalau misalnya memang BBM naik, berarti kita juga harus siap kan? Oh iya. Itu yang positif yang kita lakukan. Nah, setelah capek demo gitu. Kalau capek demo udah tetap naik kan, tetap harus ada ini plan B-nya ya. Nah, ngomong-ngomong soal yakin gitu kan. Yakin, kadang-kadang kita kan dengar kata yakin, percaya, apalagi tuh. Kalau kita udah yakin, berarti kan udah mantap. Udah ya udah gitu kan. Tapi kan setengahnya juga ada bilang yakin nih, kayak mempertanyakan kayak yang bener nggak sih gitu. Sebenarnya yang ingin kita bicarakan hari ini sih bukan kenaikan BBM-nya. Oh gitu bukan. Apa dong? Tapi bagaimana sih seni meyakinkan itu sebenarnya, unsur-unsur untuk meyakinkan orang, meyakinkan saat jualan, meyakinkan minta naik gaji, meyakinkan supaya nggak naik menaikkan harga BBM itu pantas kan, itu ada fondasinya ya. Gitu ada seni ya untuk meyakinkan. Artinya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kenapa sih setiap naik susah gitu ya? Kenapa sih saya meyakinkan si A bahwa ini benar kok susah? Gitu. Ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah, apalagi kalau misalnya kita akan membuat kebijakan gitu kan, kayak misalnya contoh BBM kan kebijakan untuk masyarakat banyak, dan kan nggak mungkin juga untuk bisa memuaskan semua orang gitu kan, nggak bisa. Nah, satu aja susah. Nah, gitu meyakinkan kan, satu orang aja susah, apalagi meyakinkan. Tadi ngomong memuaskan, sekarang meyakinkan gimana? Kalau yakin puas gitu kan. Ntar agak kemana kalau memuaskan ya. Jadi maksudnya pasti kan lebih susah gitu kan membuat berjuta-juta orang yakin dibandingkan dengan kita membuat satu orang yakin gitu. Ya, coba kita lihat 3 komponen ya. Sebenarnya untuk meyakinkan orang dalam tawar-menawar sebenarnya ada 3 komponen. Komponen pertama itu trust. Building trust. Orang kalau bisa membangun trust orang lain itu sangat mudah meyakinkannya gitu. Nah, kalau cara membangun trust gimana? Percaya nggak kalau ini BBM naik misalnya dalam kasus ini itu baik? Nah, orang kalau udah trust ya merem aja, percaya gitu ya. Apa yang membuat orang trust itu sebenarnya 2 yang harus kita ingat, yaitu repetitif, positif. Kalau orang itu selalu mengulang hal yang positif, dia bangun kepercayaannya. Contoh yang paling sederhana ya lampu merah gitu. Repetitif kan, hijau, kalau di sini hijau, sana merah. Kalau saya hijau jalan aman. Diulang-ulang terus. Sekali ada pengusaha peti mati ber-KKN dengan yang nyetel lampu merah gitu ya. Kalau peti mati sepi kita oterin gitu ya, biar pada tabrakan. Nah, orang nggak percaya. Repetitif, positif. Kalau kita ulang-ulang terus positif, ya orang percaya. Jadi kalau orang belum percaya kan susah untuk bisa building trust. Jadi repetitif, positif. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus yang membuat orang gompel kepercayaannya, ya itu harus ditambal terus, harus ditutupin terus. Kalau orang udah trust, merem itu,
mau baik mau enggak ya saya percaya deh. Oke, silahkan, saya yakin aja. Akan lebih dimaklumin gitu ya. Apapun yang keputusan pasti akan maklum. Ya, banyak unsur-unsur sugestifnya ada. Kemudian ya sudahlah, seandainya salah toh rame-rame gitu ya. Itu nggak apa-apa. Itu nomor satu ya. Itu yang pertama. Building trust. Jadi kalau mau jualan juga gitu, building trust saja. Begitu orang, saya pilih ini, maaf ibu, yang ini agak kemahalan sebenarnya, ini wattnya agak tinggi, nanti boros, misalnya gitu. Saya mau beli ini, dia untung aja, kasih tahu loh. Maaf, jangan ambil yang warna ini bu, yang agak ini kalian penampakannya buahnya itu seger, tapi ini agak anyep bu. Jujur ya. Iya jujur. Kan, gitu. Tapi kadang-kadang kan kalau kita jualan harus ada kayak bombastisnya apa gitu, itu gimana? Ya itu short term. Kalau dia kalau berpikir long term, dia tetap harus bangun pondasi produk itu kan. Produk harus bagus, bermanfaat. Tapi kalau cuman promosinya yang luar biasa, wes Anda cukup duduk, berat badan Anda akan berkurang sekian kilo gitu. Begitu dia duduk gerak, ya nggak berkurang-kurang, ya lama-lama. Salah satu contohnya ya kita perhatikan aja life cycle-nya itu gimana. Kalau produk tuh kemarin muncul di TV terus besok kok nyari udah nggak ada. Itu deh. Yang beli pun nyari spare part-nya nggak ada. Itu itu tanda-tanda itu. Tanda-tanda ya. Oke. Apalagi kalau misalnya ada produk, wih bagus nih. Begitu kita kupas merek yang di depannya itu yang tempelan, mereknya A. Begitu dibuka, loh C nggak taunya. Udah nggak trust ya, hancur pasti. Oke, itu pertama adalah building trust supaya kita bisa meyakinkan orang. Baik, dari listener, kita akan bahas sampai jam 7:30 nanti. Jadi Anda juga bisa berpartisipasi di acara kita pagi ini. Bagaimana meyakinkan orang? Yakin nggak BBM naik loh? Ke situ lagi. Silakan SMS di 0815 1034 1034 atau telepon di 791 90413. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. What can money buy? It can buy a house, but not a home. It can buy medicine, but not health. It can buy a bed, but not sleep. It can buy sex, but not love. Day FM, the channel that's enriching your life. Oke, Jakarta Pagi kita buka lagi dan masih ada saya Aldi Wir ya. Ada juga Mas Haris sampai agak ini ya, agak terperangah gitu kan. Karena harus yakin dengan apa yang terjadi sekarang ini. Banyak sekali hal-hal yang bikin. Tadi Mas Aldi nanya apa? Yakin gitu ya. Iya, yakin itu pertanyaan buat the listener ya, bukan buat pengambil keputusan. Yakin nih. Gitu. Ya artinya kan gini, kalau misalnya itu terjadi perubahan harga, bener kan, akan banyak terjadi perubahan di rumah-rumah ya. Tukang ojek akan merubah. Saya lihat di sekolah anak saya itu yang kue harganya 2.000 sudah mulai April 2.500. Udah ini ya. Udah ya, tukang kuenya lebih pede gitu ya. Lebih pede lagi tukang bensin yang botolan itu ya. Udah naik. Oh, sudah naik. Pertama udah dijual 11.000. Ya Allah. Dia lebih yakin dibanding ya akhirnya semua orang mengantisipasi kan. Ya mungkin karena sebenarnya kenaikannya cuma berapa ratus misalnya gitu, tapi kan dampaknya bisa banyak banget gitu naik. Ya ada beberapa hal yang contoh gini lah ya. Ketika koin 100 perak udah susah ditemukan, kita ngasih pecar itu 1.000 loh. Berarti 1.000% naiknya. Ya. Betul kan ya? Ketika dikonversi hitung-hitungannya kue itu 2.000 menjadi 2.100, susah lah 2.500 saja. Iya, digenapin. Ya, oke ya. Jadi pertama building trust. Jadi kalau misalnya nanti naikin harga kuenya jadi 2.000 ke 2.500, ya cara building trustnya bahwa kuenya sebenarnya kualitasnya juga naik juga. Nah, gitu kan. apalagi kalau harus sebenarnya harganya 2.100, berarti yang 400 itu harus kualitasnya tambah gitu kan. Juga. Kalau kita sebagai karyawan karena ada kenaikan BBM ya
Apalagi wah kayaknya BBM naik misalnya 10%, gaji kita bisa naik 40% loh. Amin. Karena dibuletin. 50% kalau gitu. Ya kembali lagi yang pertama, building trust gitu. Kita berkontribusi atau tidak. Jadi karena kan kalau kita jualan juga sama, akan jauh lebih mudah proses jualannya ketika building trustnya terbentuk. Oleh sebab itu brand, yang namanya brand itu mempercepat proses. Nah, kalau kita udah terlanjur misalnya itu pernah bikin salah gitu kan, sampai akhirnya orang nggak percaya lagi nih sama kita misalnya. Nah, untuk membangun kepercayaan lagi supaya orang percaya itu lebih berat atau apa nih yang harus dilakukan? Sebenarnya kalau pernah salah itu ada peluang untuk melakukan bouncing back. Nah, contoh begini, misalnya sebuah perusahaan kartu kredit gitu ya, salah. Orang makan di restoran cuma sekali 200.000 gitu ya, Mas Murphy gitu kan, makan di restoran sekali 200.000. Ternyata tagihannya 200.000, salah kan? Orang kecewa ya, kepercayaannya akan turun. Kemudian telepon ke customer service, maaf Mbak, saya Murphy ini ada salah tagih. Oh iya Bapak, mohon maaf, ternyata waktu itu ada kesalahan dalam sistem kami. Besok akan kita kirim tagihan baru. Betulin, oke ya. Tagihannya benar sekarang 200.000. Sudah mulai naik nggak? Yang tadinya anjlok bahwa ada bank yang nakal, kemudian naik. Setelah itu manajernya telepon, halo Pak Murphy, selamat pagi. Apakah benar Bapak kemarin komplain? Oh iya. Apakah sudah terima billing yang baru? Oh betul. Apakah sudah betul Pak Murphy? Sudah. Manajernya aja konfirmasi, naik lagi kan. Besoknya datang misalnya mobil baru. Pak Murphy sebagai tanda maaf, ini Bapak mendapat hadiah mobil baru kan gitu. Itu buat semua orang mau ya. Ya nggak mobil lah ya, dompet atau tas. Kalau 200.000 ya paling dompet. Ya, tapi lihat efeknya kan. Efeknya orang kecewa itu bisa direkovery, kemudian di bouncing back. Nah, jadi ketika orang pernah dikecewakan, kita temukan kekecewaannya apa, harus diobati. Setelah itu bouncing back, sehingga yang tadinya level keyakinan, kepercayaan atau kecintaan terhadap katakanlah produk kita di level 7 bisa jadi 8. Yang tadinya kecintaan di level 7 mengenai pemimpin bisa jadi 9 kalau dia bouncing back. Recovery, apa nih yang bikin salah? Oh, ada anak buah yang korupsi, tegas gitu kan. Itu kan recovery. Kemudian bouncing back, sebagai tanda maaf kepada rakyat Indonesia gitu ya. Saya umumkan tidak boleh pakai mobil yang pakai four rider nguing-nguing ketika macet. Macet bareng-bareng gitu. Kalau nggak pengen macet berangkat pagi. Aduh, Bapak para menteri silahkan berangkat pagi-pagi. Dan itu penjaga tol harus sudah datang duluan. Iya kan, itu kan berarti recovery kemudian bouncing back ini. Jadi kalau ada sebuah kesalahan, kekecewaan di pelanggan, itu sebenarnya peluang. Karena kesalahan itu kecil. Kalau 100% salah terus ya itu memang problem ya. Tapi orang kesalahan itu kan kecil. Misalnya karyawan tol terlambat, itu kan ya kecil lah ya, jarang terlambat. Tapi kalau itu terjadi ketika karyawan tol terlambat, gratis, ya kan enak. Besok kan doain terlambat terus. Amin. Berarti kekecewaannya terobati gitu. Gitu ya. Cuma kenapa justru kadang-kadang kalau kita ada bermasalah dengan produk misalnya lah apa gitu, mau kartu kredit kayak atau mau provider telepon lah apa gitu, justru kalau kita komplain malah kayak di pingpong gitu kebanyakan seringnya. Berarti mereka nggak ini ya, nggak berusaha untuk bouncing back tadi itu. Mungkin karena belum pernah training sama saya. Oke. Siap. Nggak boleh ya. Artinya kan memang ada ya sekarang itu semua serba diotomatisasi. Ya, cuma manusia tetap butuh tekan 2 dalam bahasa Inggris, tekan 1 bahasa Indonesia gitu. Begitu tekan 1 operator kami sedang sibuk, mohon tunggu sebentar gitu. Sebentarnya lama. Nah, kemudian dipasangin iklan kan, dengar iklan habis. Nah, apakah Anda masih ingin menunggu? Pencet iya, pasangin iklan lagi gitu. Ini harus dihitung kan, kalau hal-hal semacam itu kan harus dihitung. Ya, berapa ada call, berapa operator, itu ada perbandingannya. Ya, perusahaan-perusahaan yang serius sudah menghitung itu, bahkan ada yang dindingnya itu ada service levelnya. Termasuk telepon kalau bunyi nggak boleh lebih dari 3 kali. Harus segera disambar. Lebih dari 3 kali dapat -1. Jadi nanti skornya kelihatan itu.
Itu yang seharusnya ya. Itu harus dilakukan. Jadi harus angkat dengan cepat. Oke. Itu kalau building sistem trust. udah valid dihitung building trust. Nanti kalau kepercayaan udah timbul, kita udah percaya sama produk lah atau mau apakah gitu kan, itu pasti akan apapun kebijakan apapun ini akan kita akan jauh lebih mudah. Kalau dari sisi bisnis gitu, kalau produk itu semua yang marginnya tinggi adalah yang premium kan. Margin tinggi yang premium produk artinya sebenarnya COGS-nya, cost of goods sold-nya dari production cost-nya itu sangat rendah. Tapi karena dibangun keyakinannya, kepercayaannya, atribut-atribut yang lain, servisnya bagus, bisa sangat mahal gitu ya. Mahal di servisnya berarti. Ya artinya dia bisa ambil keuntungan. Sebenarnya orang bisa ambil keuntungan kalau bisa building trust-nya. Ambil keuntungannya baru banyak. Kalau enggak ya sedikit. Kayak orang jual kopi bijian, komoditi. Tapi kalau kopi sudah disajikan dengan tempat duduk yang enak dan ada wifi-nya, kemudian ada foto model yang jalan seliwar-seliwar gitu kan. Ya, di mall-mall itu kan kopinya jadi 23.000, 32.000. Iya, ngopi pakai sepotong roti jadi 100.000 kan. Iya. Kalau di warung depan paling berapa? 5.000 ya. Iya. Itu non esensial kan. Jadi banyak juga pengambilan keputusan orang bisa langsung menerima kadang-kadang dengan yang non esensial. Itu yang pertama tadi trust gitu ya. Trust ya. Oke, kita punya 3. Paling tidak 3 ya. 3 kalau waktunya cukup kita bahas 3. Itu tadi yang pertama trust. Yang kedua adalah? Yang kedua itu logic. Oke, logic. Jadi orang meyakinkan orang, yakin sih gitu sama dia, percaya. Tapi logis nggak? Coba kalau ada nenek-nenek di gedung lantai 11 mau loncat. Kemudian Mas Aldi, "Nek, jangan loncat, Nek. Kalau kau tak loncat, aku ingin menjadi suamimu." Kayak Aldi, kayak nggak logis deh ini gitu kan gitu. Jadi mesti dicari unsur logikanya, masuk nggak gitu. Ya kalau dalam kasus BBM hitung-hitungannya masuk nggak? Bener nggak itu? Ada yang salah ngitung nggak gitu kan? Kan sekarang berseliweran hitung-hitungan yang macam-macam kan. Dari pemerintah seperti apa, hitung-hitungan Pak Kwik Panji seperti apa kan gitu. Pak Fuad gitu ya seperti apa, ya ada hitung-hitungannya ya. Kalau logis ya orang terima sih. Mau nggak mau itu 33% menjadi support. Jualan juga wah logis nih Pak, ini misalnya water heater ini konsisten deh, anget terus. Nggak bakal ada panas dingin. Gimana logikanya? Oh begini. Oh ya. Kalau yang dulu model tabung begini. Oh iya masuk akal sih. Tapi kalau kita udah percaya sama, kalau udah percaya gitu, bakal logikanya bakal di ini nggak, kadang-kadang kita udah nggak mikir logis lagi nggak, bisa ngaruh nggak? Itu bisa saling mengalahkan. Bisa saling mengalahkan. Coba saya bayangin gini. Kalau saya sebagai muslim misalnya Rasulullah Muhammad sebagai presiden gitu ya, BBM akan saya naikkan 200%, samina wa ata'na kan gitu. Karena sudah building trust, sudah percaya nih gitu kan. Hidupnya juga sederhana, memikirkan orang lain gitu kan. Punya makanan nggak pernah lebih dari 3 hari gitu stok makan. Ya orang percaya loh. Nggak bakal dikorup nih gitu kan ya. Orang percaya gitu. Terus titik pandangnya terhadap kehidupan dunia dan akhirat udah jelas gitu. Ya, hanya setetes air di ujung jari dibanding lautan. Wah, nggak bakal curiga lagi mau dikorupsi atau tidak gitu kan. Ada nggak? Mau ngomong apel Malang ya apel gitu. Nah, itu building trust. Jadi nikmatnya orang yang dipercaya itu memang sebenarnya mengalahkan logika juga bisa jadi gitu ya. Oke. Gitu kan? Kita lanjut lagi nanti obrolannya, dan di listener silakan kita tunggu Anda untuk SMS di 0815 1034 1034. Topik kita tentang meyakinkan orang ya, seni meyakinkan. Dan Anda bisa juga gunakan telepon di 791 90 413. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini.